Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Sadaqallahul azim. Bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih bisa hadir berkumpul bersama berkat nikmat iman, Islam dan sehat walafiat yang Allah berikan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Yang pertama sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan pengajian rutin ya setiap malam Senin. Alhamdulillah malam hari ini pengajian kita masalah Al-Quran ya. Seperti bulan lalu saya sampaikan, saya tidak menyampaikan tentang tahsin atau cara membaca Al-Quran, baik itu tajwid, qiraah dan lain sebagainya, karena memang masing-masing bidangnya gitu. Jadi saya hanya menyampaikan tentang ulumul Quran, ilmu tentang memahami Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitabullah, artinya kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Isinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang dalam firman itu banyak juga kejadian dialog ya. Allah dengan malaikat, dialog Allah dengan para nabi ya. Dialog Allah termasuk dengan setan ya, iblis. Makanya Salman Rushdie itu pernah nulis buku ya, The Satanic Versus, ayat-ayat setan katanya gitu. Padahal Allah menjelaskan gitu, dulu setan tuh kayak gini gitu, godaannya kayak gini. Ketika setan disuruh sujud sama Allah kepada malaikat, artinya suruh tunduk nggak mau, itu kan terjadi dialog. Nah itu dia bilang, itu memang bahasa setan. Setan ngomong, ngapain saya tunduk ke Nabi Adam? Dia dibuat dari tanah, saya dari api, saya lebih mulia dari dia gitu. Itu memang dialog, itu bahasa setan gitu. Tapi yang menyampaikan Allah, kan kita nggak tahu kejadian itu bahasanya bagaimana. Allah yang menyampaikan begini melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama Salman Rushdie diplesetkan itu, ditulis dalam bukunya ayat-ayat setan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi memang kejadiannya seperti itu. Artinya harus kita pahami bahwa memang setan berkata seperti itu, tapi bukan berarti ayat-ayat setan ya. Allah ngasih tahu kita nih ada kejadian begini. Al-Quran itu adalah hudal linnas ay hudalil muttaqin, petunjuk. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, khususnya bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ada itu ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Atau dalam ayat lain Al-Baqarah, syahrul ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas, itu ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, hudal linnas, petunjuk bagi manusia secara umum, khususnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sering saya sampaikan, yang namanya buku petunjuk ya, pertama itu harus kita baca Quran, dibaca ya. Sehebat apapun
wah ini petunjuk hebat nih dari pengarang terkenal atau dari ilmuwan, dari siapapun misalnya, hebat, nggak pernah dibaca, gimana kita tahu isinya? Gitu. Jadi Quran itu dibaca, dan hebatnya membaca Al-Quran lain, berbeda dengan membaca yang lain, beda. Karena membaca Al-Quran itu ada pahala. Kemarin sudah kita sampaikan pertemuan kita yang lalu, pahala. Satu huruf itu 10 kebajikan. Nah, terus kalau pengen nambah ya itu tadi, bacanya wudu, dengan wudu nambah lagi, bacanya dalam sholat nambah lagi, sholatnya maaf pakai sorban, ini saya pakai sorban lagi aja ya, habis ketuanya belum pakai sorban. Dia pakai sorban, pahalanya nambah lagi 70 kali lipat. Terus di bulan Ramadan lagi kita misalnya sholatnya nambah lagi tuh, dikalikan 10, waduh banyak banget. Terus sholatnya berjamaah lagi, nambah lagi tuh, dilipat gandakan lagi, banyak, pahalanya banyak. Tuh, beda dengan kita membaca yang lainnya, beda tuh, beda. Nggak ada pahalanya yang lain mah. Kalau Quran satu huruf 10 kebajikan. Bahkan sahabat nanya, bagaimana dengan alif lam mim? Alif lam mim itu 3 kata Rasulullah. Alif, lam sama mim, 3 huruf, berarti 30 kebajikan. Itu beda. Itu Al-Quran. Pertama, petunjuk itu harus dibaca, biar katanya hebat kayak apa, bagus kayak apa, kita agul-agulin, wah ini mantep, bagus. Nggak pernah dibaca, percuma petunjuk itu. Gitu. Jadi harusnya kita dapat kebanggaan itu, harusnya bangga ya. Kalau kita dapat surat dari presiden, wah kalau perlu kita laminating ya, di laminating simpan anak cucu kita. Nih dulu bapak dapat penghormatan, diundang 17-an di sana negara, padahal mah karena kurang 1 gitu, kurang lengkap jumlahnya, ngelengkapi. Tapi bangga luar biasa, di laminating itu surat, diunjukin anak cucu kita kemana-mana, kalau perlu kita unjukin nih. Duh, kita dapat surat dari Allah 114 surat. Ada 114 surat dari Allah, harusnya itu lebih dibanggakan lagi nih. Nah, ngapa kita dapat surat dari Allah melalui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini perantara dikirim dari malaikat Jibril. Nih suratnya nih ada 114, itu harusnya dibanggakan itu. Jadi ada kebanggaan diri gitu di situ. Dapat surat dari Allah. Pernah nggak kita ngagul-ngagulin tuh sama anak kita, sama istri kita, sama cucu kita? Ya, nih surat dari Allah. Yang pertama surah Al-Baqarah, yang pertama itu surah. Ya, surah itu artinya surat. Ya, dapat surat. Dibaca supaya kita paham isinya. Setelah dibaca, kita pahami apa isi daripada petunjuk tadi. Karena situ ada cerita, ada perintah, ada larangan, ya, kejadian-kejadian, itibar, ya, permasalahan-permasalahan. Jadi banyak. Bahkan Allah firmankan dalam Al-Quran bahwa semua urusan kita baik dunia akhirat ada terjawab semua dalam Al-Quran. Ini kita baca, terus setelah dibaca pahami petunjuk tadi apa isinya, apa maksudnya, ya, bagaimana ceritanya. Setelah itu kemudian baru kita laksanakan sama kayak perintah-perintah sholat, puasa, haji, zakat, itu yang ibadah yang mahdoh dan ibadah yang ghairu mahdoh. Itu kan semuanya asalnya dari Al-Quran, sumbernya dari Al-Quran. Setelah Al-Quran baru kemudian dijabarkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikembangkan oleh ijma ulama.
Makanya kata Nabi, al ulama'u warasatul anbiya. Anak siapa itu? Ntar enggak, takutnya ntar dia jauh. Itu, jadi Al-Quran intinya seperti itu. Ya. Nah, kalau ibarat suatu produk, Al-Quran itu katalog. Jadi kalau ada produk, misalnya kendaraan, ya merek A gitu, dia pasti mengeluarkan katalog, buku panduan. Katalog itu untuk penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, itu di katalog adanya. Ini Al-Quran itu. Kita manusia ini produk Allah, ya. Maka yang mengeluarkan katalog Allah, jangan pakai katalog yang lain, salah nanti. Ya, produk A kita pakai katalog B, ya, itu kan lain. Ya. Kita produk Allah, jadi pakai katalog Allah. Ini Al-Quran yang kita pakai. Insya Allah rapi, benar, selamat dunia akhirat. Katalog yang kita pakai. Ya, ini produk Allah, katalognya juga katalog dari Allah. Ini Al-Quran. Ya. Jadi begitu luar biasanya Al-Quran. Bahkan ya, banyak diantara kita, ya bahkan Rasulullah juga mengatakan ada beberapa ayat misalnya yang ketika kita dapat gangguan jin, setan, itu dibaca, dia akan pergi jauh menghindar. Itu kan luar biasa. Coba baca yang lain, ya belum tentu. Itu kayak ketika mau sholat, sebelum sholat baca surah An-Nas, ya sunnah itu. Baca surah An-Nas itu perintah. Supaya kenapa? Dalam sholat tidak terlalu banyak gangguan, ya. Atau ketika kita sedang takut, selain baca a'udzu, ya ini menghindari gangguan jin dan setan, baca ayat kursi misalnya, ya. Padahal Al-Quran lebih dari itu. Ya artinya dari situ aja kita sudah melihat keistimewaannya, ya. Dan kita bisa merasakan itu. Misalnya. Jadi itu Al-Quran hal-hal yang luar biasa, ya. Karena dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dulu pernah terjadi di zaman khalifah itu, Syekh Hasan Al-Banna itu sampai dibunuh oleh raja. Dia sebetulnya qadhi kerajaan. Jadi masalahnya pertentangan masalah Al-Quran itu makhluk apa bukan gitu, ya. Jadi dikatakan Al-Quran firman Allah. Kalau firman Allah itu berarti Allah dong, karena Allah itu kalam itu Allah gitu. Berarti Al-Quran itu Allah gitu. Jadi ya namanya orang kadang-kadang kan diputar-putar balik gitu bahasa. Kalau dibilang Al-Quran itu makhluk, ya injak-injak juga nggak apa-apa gitu ya, karena waduh, jadi serba salah. Ketika dikatakan Al-Quran itu kalamullah, yang namanya kalam Allah itu kan jadi satu kesatuan, ya. Allah maha melihat, yang maha melihat itu Allah. Allah maha kalam itu Allah gitu. Itu artinya begitu. Berarti karena itu sifat-sifat Allah, sifat itu ya Allah gitu. Itu sampai terjadi dulu. Ya saya kira kalau saat ini sudah tidak terjadi, artinya Al-Quran itu perwujudan dari kalam Allah. Dulu kalam Allah bunyi begitu, tetapi yang ada sekarang ini, ya ini makhluk, benda, tapi isinya adalah perwujudan dari kalam Allah itu. Jadi maksudnya seperti itu. Jangan sampai kita nanti ketika ditanya masalah kalam Allah gitu kan, Al-Quran kalamullah gitu ya, firman Allah itu kalamullah artinya. Kalau kalamullah berarti itu Allah, berarti Al-Quran itu khalik, ya nggak bisa juga kita bilang seperti itu. Sama
seperti kejadian Syekh Siti Jenar gitu kan, ketika dipanggil nggak ada Syekh Siti Jenar, yang ada Allah, gitu. Dipanggil Allah nggak ada Allah, yang ada Syekh Siti Jenar. Jadi orang bingung gitu, padahal pada saat itu dia lagi sedang imannya itu lagi langsung kepada Allah gitu, perwujudan ruh-ruh Allah itu masuk ke dalam Syekh Siti Jenar itu. Karena dia kan ceritanya asalnya cacing ya, yang didoain kemudian menjadi manusia, Syekh Siti Jenar itu misalnya gitu, dan lain sebagainya. Jadi itulah kehebatan Al-Quran ya. Ketika kita sakit, banyak-banyak baca Al-Quran. Ketika kita sedih, banyak-banyak baca Al-Quran. Ketika kita senang, banyak-banyak baca Al-Quran. Itu ada kenikmatan. Yang pertama pastinya dengan rasa sukacita, dengan rasa senang dulu, dengan rasa cinta. Kita wudhu, ambil Quran, kita baca, nanti ada itu. Tapi kalau kita membacanya berat, rasanya ada keterpaksaan, nah ini kita tidak akan merasakan hikmah, nggak dapat hikmahnya. Jadi kalau baca Qur'annya kayaknya segen banget, berat banget, itu nggak ada. Karena biasanya yang kayak gitu baca Qur'annya itu sebentar udah mata bererengan, puyeng, berasa capek, pegel gitu ya. Kalau Kiai bilang katanya pantat kita udah ditusuk-tusuk sama setan itu, sama jin ya, jadi nggak betah katanya. Itu kayak gitu. Tapi kalau kita bacanya dengan ikhlas, sukacita karena kecintaan, kita wudhu, baca Quran, itu insya Allah ketika kita sedih maka dia menjadi penghibur, ketika kita sakit dia menjadi obat, ketika kita senang tidak menjadikan kita sombong, lupa diri ya terhadap diri kita sendiri. Itu Al-Quran nanti akan terasa. Jadi coba baca Al-Quran karena kecintaan, karena kesukaan, bukan karena terpaksa atau berat kita paksa-paksa gitu. Rasanya malas banget, tapi kayaknya baca aja dah malam Jumat nih Yasin misalnya gitu ya. Tapi membacanya dengan hati yang berat itu tidak akan mendapatkan hikmah. Kalau pahala ya pasti dapat ya, tapi kan kalau cuma pahala aja tanpa dapat hikmah, sama seperti kita sholat, sama seperti kita puasa, sama kita ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama ikhlas melakukannya, ibadah. Setelah ikhlas kita akan berasa ringan, kemudian kita pahami nanti akan ada hikmah manfaat. Sering saya sampaikan, kayak ketika Allah wajibkan surah Al-Fatihah dalam Al-Quran ya, mungkin kan kita tanda tanya, begitu banyak surah, begitu banyak ayat, kenapa Al-Fatihah yang 7 ayat itu yang diwajibkan dalam Al-Quran? Wajib. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak termasuk sholat orang yang nggak baca Fatihah. Jadi kalau dia nggak baca Fatihah, nggak sah sholatnya. Jadi harus baca Fatihah. Itu wajib, suatu kewajiban, bukan harus, wajib. Nah seharusnya kan kita juga bertanya, ini luar biasa Al-Quran itu, Al-Fatihah khususnya ya, karena di situ permasalahan dunia akhirat terjawab dalam Al-Fatihah, satu surah itu ya. Ketika kita baca, karena Bismillah itu kan termasuk ayat pertama dalam Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu masih kita puji-pujian kepada Allah. Jadi sebelum kita minta, sebelum kita mengatakan sesuatu yang lain, puji-puji dulu ya. Sama kalau kita orang kan logikanya gitu ya, ketika kita ada perlu sama orang kan puji-puji dulu gitu, puji-puji, waduh itu baik banget orangnya dah, bener baik banget dah, udah nggak ada lagi dah orang yang baiknya kayak ente dah gitu, ngerti buat ente mah mau urusan orang gitu, baru ujung-ujung aja ngapa tolong dong ada urusan gitu ya, misalnya gitu. Misalnya itu kan satu gambaran. Puji-puji dulu, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin ya, raja dari segala raja, dia penguasa dunia akhirat, Allah yang menentukan semuanya, urusan dunia urusan akhirat. Itu kan pengakuan.
Baru iya karena budua iya karena stain. Di sini juga ada, kalau kita lihat dalam kaidah bahasa, ini kalimat yang terbalik. Ya. Jadi kalau dalam bahasa itu kan fi'il, fa'il, maf'ul gitu. Dalam urutan kaidah. Itu kalau bahasa kita subjek, predikat, objek. Itu ya, subjek, predikat, objek. Itu fi'il, fa'il, maf'ul. Itu bahasa kaidahnya gitu. Tapi dalam ayat ini itu terbalik. Harusnya kalau fi'il, fa'il, maf'ul, na'budu iyyaka. Harusnya itu baru fi'il, fa'il, maf'ul, na'budu iyyaka. Kami menyembah kepadamu. Allah itu maf'ul, objek yang kita sembah. Tapi di situ dibalik. Iyyaka na'budu. Ini namanya maf'ul muqaddam. Objeknya ditaruh di depan. Ya. Harusnya kan objek di belakang. Tapi objek duluan, objek baru subjek, predikat. Terbalik. Ini khusus. Namanya litahsis. Kenapa bisa maf'ul muqaddam? Maf'ulnya di depan atau objeknya ada di depan. Harusnya yang namanya objek itu di belakang. Ya. Tapi objek terhadap ini namanya artinya litahsis. Suatu kekhususan. Kalau na'budu iyyaka, kepadamu aku menyembah. Berarti sama yang lain juga bisa kita menyembah. Ya. Kepada setan, jin, iblis dan bisa. Karena tidak mengkhususkan. Gitu. Tapi kalau iyyaka na'budu, ini litahsis, hanya kepadamulah gitu. Aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah aku minta pertolongan. Litahsis. Jadi bahasanya beda khusus untuk Al-Qur'an itu. Ya. Ini kalau dari segi bahasa Fatihah itu. Jadi harusnya kalau fi'il, fa'il, maf'ul na'budu iyyaka. Tapi kita terbalik, iyyaka na'budu. Jadi maf'ul dulu baru fi'il baru fa'il. Itu maf'ul muqaddam namanya litahsis, untuk mengkhususkan bahwa hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Nah, ini hal yang luar biasa. Artinya di situ mengajarkan kita jangan sekali-kali menghambakan diri kepada yang selain Allah. Jangan sekali-kali menghambakan diri kepada makhluk, ya. Jangan pernah. Gitu. Karena itu satu kemusyrikan. Jadi syirik itu ada syirkul asghar, ada syirkul akbar. Kalau syirkul asghar masih bisa ditolerir, dimaafkan, tapi kalau sudah syirkul akbar itu sudah dosa yang tidak dimaafkan. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi syai'un wa yaghfiru ma duna dzalik bima yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang musyrik, syirik. Orangnya disebut musyrik, perbuatannya syirik. Tidak diampuni dosa syirik. Syirik itu artinya apa? Menduakan Allah. Maaf, istri kita aja kalau kita duain marah Pak ya? Marah nggak kira-kira? Kalau nggak percaya coba aja. Istri aja diduain marah, apalagi Allah yang memberikan segalanya. Padahal istri kita yang kita kasih nafkah kita, tetap aja dia marah. Apalagi Allah yang memberikan segalanya, kehidupan ini semuanya diberikan, terus diduain, kira-kira bagaimana? Wajar lah kalau dia marah. Ya, diduain. Musyrik itu artinya menduakan. Jadi makanya banyak salah kaprah bahasa-bahasa kita itu ya. Allah Maha Esa,
tapi yang berkuasa uang katanya. Apa sih nggak bisa diatur? Lah ujung-ujungannya Ferdi Sambo duitnya banyak kagak bisa ngatur. Ya kalau Allah udah bilang Allahul la mani lima ataita wa la mu'tiya lima manata. Kalau Allah bilang iya, kalau Allah bilang enggak. Biar katanya semua orang mendukung, padahal kan semua perwira polisi semuanya pada mendukung, tapi nyatanya dipecat. Misalnya belum lagi banyak kejadian-kejadian lain misalnya, ya. Jadi jangan berpedoman gitu, udah pegang Allah aja. Yang ngatur dia, semuanya dia. Karena hidup ini kan juga ujian, ya biarin aja yang diuji. Kalau diuji itu berarti kita lagi mau naik kelas, ya. Kan kelas 1 mau naik kelas 2 ujian gak tuh? Ujian dulu kan diuji, ada ulangan, ujian, itu namanya ujian. Nanti kalau lulus baru naik kelas 2. Lah kalau nggak diuji-uji, sedih kudunya kita. Lah ini hidup romanya lempeng aja nih, ngapa nggak diuji nih? Berarti kagak nggak ada naik, nggak ada kenaikan kelas, nggak ada, nggak diuji. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia mengaku beriman kepada Allah kemudian imannya tidak diuji? Ini sangkanya kita kan begitu. Padahal semuanya ujian. Cuma kadang-kadang salah kaprahnya, giran susah kita bilang ujian, giran senang kagak bilang ujian. Coba ya. Kita punya teman, tetangga, saudara, kerabat, siapa aja kalau lagi susah, sakit, apalagi udah susah sakit, begitu kita datang, masya Allah, anak lagi diuji nih, lagi diuji katanya, ngapa? Kurang sehat, udah sekian hari, ya lagi ini, pokoknya sesuatu yang negatif kita anggap ujian. Tapi pernah nggak kita dengar orang yang dapat kesenangan bilang, masya Allah, anak lagi diuji, ngapa? Gusuran sekian miliar, nggak ada kan yang ngomong gitu. Padahal ujian. Walanabluwanakum bisyai minal khauf wal ju' wa naqsim minal anwal wal anfus wasamarat. Ya, itu ujian diantaranya. Diantaranya itu. Walanabluwanakum bisyai minal khauf, diuji dengan rasa takut. Ya, takut susah, takut miskin, takut nggak makan, takut mati, takut. Semua rasa takut itu kan ujian. Walju, dan diuji dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, sedikitnya harta, ya, wal anfus, dan jiwa yang kerdil, penakut, wasamarat, dan dengan buah-buahan. Tapi kata Allah, basyiris sabirina alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah, kasih kabar gembira kepada orang yang diuji. Ketika diuji dia sabar, ya, kemudian dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dari Allah, nanti akan kembali kepada Allah. Jadi musibah itu apapun, bukan kalau kita kan kaprahnya orang mati, ya, asal orang mati innalillahi gitu. Padahal apa aja, kesandung juga itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sayyidina Umar dulu ketika lampu mati innalillahi wa kita kan enggak, listrik mati enggak ada innalillahi. Ntar ada yang nyaut, emang orang katanya. Giliran orang sakit kita bilang innalillahi, ada yang nyaut, orang belum mati udah disumpahin katanya gitu. Padahal ya innalillahi. Dikabarin teman kita atau saudara atau siapa, si ano sakit gitu. Udah sekian hari innalillahi wa inna ilaihi. Begitu harusnya. Musibah, penyakit itu dari Allah supaya diangkat lagi sama Allah, itu sebetulnya doa supaya diangkat lagi sama Allah kembali. Cuma kadang-kadang kita salah kaprah karena biasanya orang mati yang kita sebut innalillahi, begitu orang sakit kita bilang innalillahi, bilang orang belum mati udah disumpahin gitu. Ya, itu salah kaprah kadang-kadang gitu. Banyaklah bahasa-bahasa salah kaprah kita itu. Dalam kehidupan itu banyak sekali, atau istilah-istilah yang salah kaprah, ya, yang kita pakai itu banyak sekali. Itu. Jadi ujian itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala. Hidup mati ini pun semuanya dan ornamen-ornamen yang ada di dalamnya itu ujian, semuanya ujian. Makanya senang susah, ya miskin kaya, semuanya apa sakit sehat itu ujian. Mampu enggak kita diuji semuanya? Nah, ketika ujian itu datang, itu adalah tanda bahwa kita akan naik kelas, naik tingkatannya, tingkatan keimanan. Jadi kalau misalnya kita berasa kayaknya hidup anteng aja, hidup lurus aja, hidup mulus aja, itu nggak diuji kita. Artinya nggak ada ujian kenaikan tingkat, nggak ada. Itu hanya ulangan harian, ya ulangan harian, bukan ujian untuk kenaikan kelas. Kalau ujian kenaikan kelas berat, ya coba. Kalau ulangan harian kan nggak terlalu berat, itu contoh misalnya gitu. Tapi tidak sama seperti itu. Cuma gambarannya kalau orang diuji itu dia akan ada pertanda naik kelas, imannya naik kalau dia bersabar bisa melaksanakan ujian itu dengan sebaik imannya naik. Ya ini makanya kembali lagi kepada Al-Quran ini Al-Fatihah, makanya diwajibkan dalam sholat, yang lain tidak wajib. Padahal kalau kita boleh bilang kenapa enggak ayat kursi, ya setan pada lari misalnya, yang biasa dibaca orang kalau lagi ketakutan misalnya, ya atau barangkali kulhu Allahu ahad itu kan lebih antep misalnya. Tapi Fatihah ini luar biasa, karena kalau Al-Quran itu Fatihah itu kan kita sebut umul Quran, ya sering kan kita baca gitu ya, Bapak mari kita baca umul Quran suratul Fatihah. Fatihah itu umul Quran itu artinya ibu, biangnya. Yang namanya biang ya anak-anak dari situ dilahirkan dari biang, ya artinya kalau dia udah biangnya berarti yang lain anak kayak gitu loh. Misalnya ya kalau disebut umul Quran, biangnya Al-Quran. Nah kalau Yasin itu biasa kita sebut dengan kolbul Quran, hatinya Al-Quran, hatinya Quran. Jadi Yasin itu hatinya Quran, Fatihah itu biangnya Al-Quran, umul Quran. Jadi luar biasa, makanya Fatihah yang diwajibkan tuh. Kenapa? Dia biangnya semuanya terlahir dari situ. Karena ayat itu kalau kita mempelajari Al-Quran, kita memahami Al-Quran dari A sampai Z itu sebenarnya berhubungan. Nggak ada yang berdiri sendiri. Jadi ceritanya nanti sebetulnya ada kaitannya dengan perintah ini, dengan cerita ini, dengan larangan apa dan lain sebagainya, dengan kehidupan kita. Makanya kata Allah, ma farratna fi syai'in fil kitab, tidak ada sesuatu yang tidak ada dalam kitab, yaitu Al-Quran maksudnya. Karena Al-Quran, kitab itu bahasa lain, sebutan lain dari nama Al-Quran. Al-Quran, Al-Kitab, ya. Al-Qur'anul Karim, Al-Kitabul Karim misalnya. Itu bahasa lain dari Al-Quran. Itu semuanya ada dalam Al-Quran, ya. Makanya tadi kita pakai Al-Quran, ya, Fatihah banyakin kita baca, ya. Pernah ada Kiai Mbah Lim panggilannya, ya, dari Klaten itu sesepuh NU, sekarang mungkin sudah almarhum. Kiai Muslimin namanya, itu Kiai Muslimin. Saya pernah berkunjung dan pernah bareng sama beliau. Pernah diajak juga saya main ke Lampung kemana sama beliau, Mbah Lim itu, Klaten. Itu ya memang agak aneh. Anaknya itu gede tinggi semuanya. Kebetulan ada yang tinggal di Jakarta. Bapaknya itu dulu gede tinggi sama. Anaknya cerita, bapak dulu sama saya gedean bapak katanya. Tapi sekarang kecil pak. Sama saya tinggian saya segini dia, kecil. Kok bisa nyusut ya, anaknya aja bingung. Gitu, bapaknya bisa nyusut, bisa kecil gitu. Terus sama suara
nggak jelas, kayak orang pelok. Padahal masih jalan kemana? Saya bareng ke Lampung waktu itu sama beliau, berangkat sana ada beberapa masjid yang diresmikan sama beliau itu, dan minta nama buat masjid, peresmian masjid kalau minta nama sama beliau. Itu jalan, tapi ngomong nggak jelas, cuma anaknya yang ngerti. Ini artinya ya hal-hal yang luar biasa. Al-Quran, jadi kembali lagi kepada Al-Quran. Ya, itu Fatihah Allah wajibkan karena Fatihah Ummul Quran. Jadi kalau Yasin hatinya Quran, kalau diringkas lagi ya Fatihah. Jadi Al-Quran itu semua ada dalam Fatihah kalau diringkas. Nanti Fatihah ada dalam basmalah. Makanya sering saya sampaikan, ilmu yang paling tinggi Bismillah, udah nggak ada lain. Semua, maaf, apa ilmu dukun aja. Kalau ada yang pernah kenalan sama dukun, mesti dia sebelum baca mantra baca Bismillah dulu. Coba ya dengerin, baca Bismillah dulu, ya baru dibaca mantranya. Itu kenapa? Semuanya kan atas izin Allah, mintanya kepada Allah. Jin setan juga kalau nggak diizinin sama Allah, Allahu la man lima ataita wa la mu'ti lima manata, nggak dapat izin nggak bisa. Jadi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Isa jam berapa ini? Oh, 2 menit lagi berarti. 4 menit lagi. Ntar aja dulu. Tinggal dikit masalahnya. Bapak nanya belum saya jawab udah habis, takutnya gitu. Itu Bapak. Ya jadi makanya Al-Quran, terutama Fatihah. Karena kita harusnya bertanya, kok Fatihah bisa ya jadi wajib dalam Al-Quran? Ada apa dengan Fatihah? Harusnya kan begitu. Pernah nggak kita bertanya-tanya, ayat yang lain banyak, kenapa Fatihah yang dipilih sama Allah? Kan mesti ada sesuatu dalam Fatihah itu. Nah ini tadi saya katakan Mbah Lim itu, jadi kalau kita nih ngomong ada pengharapan gitu, atau ada doa, misalnya doain Mbah mudah-mudahan gitu ya, panjang umur, rezeki lancar, sehat, dia langsung itu nyebut Al-Fatihah begitu. Jadi saya kalau ngobrol sama dia baca Fatihah capek, Fatihah mulu, asal kita ngomong apa gitu, pokoknya kayak semacam doa atau pengharapan, dia langsung begitu Al-Fatihah begitu. Udah mau kagak mau kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kalau ngobrol sebentar 1 jam aja itu Fatihah mungkin bisa puluhan. Tuh Mbah Lim itu. Tapi akhirnya memang banyak orang yang mengkultuskan, kalau orang-orang NU pembesar-pembesar pasti tahu semuanya. Mbah Lim Klaten itu dia ada pondok pesantrennya, ada universitasnya juga. Karena waktu saya ke Lampung itu memang berlebihan ya. Jadi kita dijamu itu ada kacang kering misalnya, kayak ada kacang itu di piring gitu. Ambil itu kacang dilemparin gitu, berebut orang. Aduh, terlalu mengkultuskannya ya, biasa kita kan begitu. Tapi memang ya kayak gitu orangnya. Waktu saya ke rumahnya, rombongan dari sini Bekasi berangkat ke sana. Jadi di sana ada beberapa rombongan bis itu. Ya, ada dari Surabaya, dari mana. Ketika dipanggil kita dari Bekasi, ada yang salah dengar, ibu-ibu maju gitu. Maju, begitu maju ditabok sama dia. Di depan saya itu ditabok sama kita, kan kumpul rame-rame begini nih. Rame-rame begini, dia di sini sendiri. Panggil gitu, datang gitu, suaranya nggak jelas, kalau kita nggak dengar lah, anaknya yang ngerti, nanti anaknya yang terjemahin itu. Ya mungkin jenglot begitu kali ya, gede tadinya Pak, bapak itu kayak itu gede, anaknya gede tinggi, dia lebih gede, anaknya bilang cerita keluar, dia lebih gede dari saya Pak, tapi sekarang kok kecil gitu, kecil, tapi enggak setruk, enggak jalan gagah, kita berangkat ke Lampung di jalan, apa kesana kemari jalan. Itu sama Fatihah itu, orang ditabok itu, si ibu-ibu itu karena maju salah, bukan kamu gitu, dia ngomong bahasa Jawa, tabok. Wah Allah cium tangan sampai bolok, terima kasih. Mau ditabok terima kasih.
gitu, karena katanya gitu yang udah kalau di media niat dia ke situ tuh akan terkabul katanya, tapi ya itu berlebihan lah kalau menurut saya. Itu cuma itu Pak, Fatihah. Beliau itu saya capek loh, sejemanya itu puluhan Fatihah asal kita omong, Mbah mudah-mudahan gini, Al-Fatihah dia begitu aja udah langsung. Ya udah mau kagak mau kan kita Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin gitu kan, baca Fatihah, waladhdallin amin. Ntar ada yang ngomong lagi yang lain, Mbah nih Al-Fatihah, dia begitu aja udah nggak pakai amin apa enggak, Fatihah gitu. Karena Fatihah itu doa gitu ya. Itu doa, permohonan pada Allah. Jadi makanya Al-Quran jangan kita tinggalkan, itu pedoman, itu petunjuk, hudal lil muttaqin. Petunjuk harus kita baca, kita pahami. Kalau nggak paham, tadi saya bilang tolong harus punya terjemah supaya ini artinya apa, supaya kita tahu. Nanti kalau kita nggak paham baru nanya sama guru pengajian, kan pengajian kita banyak ya, ada pengajian mingguan, ada pengajian bulanan, ada siapapun yang kita temui, guru-guru boleh ditanya silakan gitu ya. Misalnya itu aja, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, orang yang dipilih ya, sehingga kita bisa memahami Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.